Shalom, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus kepada semua saudara yang dikasihi Tuhan, baik yang dekat maupun yang jauh. Hari ini kita sudah dibangunkan oleh Tuhan. Tuhan memberi kesempatan bagi kita, sebelum beribadah, kita terlebih dahulu merenungkan firman-Nya. Renungan hari ini, Minggu 4 Juni 2023, berjudul Anda yang Memutuskan. Kita akan membaca satu ayat dari kitab Nabi Yesaya pasal 48 ayat 18. Demikian bunyinya, sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering. Dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Di Texas, Amerika, tinggallah seorang kakek yang berumur 92 tahun. Karena dimakan usia, sang kakek mengalami kebutaan. Tetapi meski demikian, sang kakek tetap mempunyai selera tinggi, percaya diri dan bangga akan dirinya. Hal ini terlihat dari caranya berpakaian yang selalu rapi setiap hari, disertai rambut yang tertata rapi. Suatu hari, sang kakek harus masuk ke sebuah panti jompo karena istrinya yang berumur 70 tahun baru saja meninggal dunia. Setelah menunggu dengan sabar selama beberapa jam di lobi, si kakek tersenyum manis ketika diberitahu bahwa kamarnya telah siap. Kakek ini terlihat sangat antusias ketika petugas panti menggambarkan keadaan kamarnya yang kecil, termasuk setiap perabotan yang ada di dalam kamarnya. Mendengar hal itu, respon sang kakek bagaikan seorang anak kecil yang baru saja mendapatkan hadiah. Dengan senangnya ia mengatakan, "Aku sangat menyukainya." Melihat respon sang kakek yang begitu antusias, petugas panti itu pun berkata, kakek kan belum masuk ke kamar itu. Tahan dahulu dong perkataan itu." Lalu sang kakek pun menjawab sambil tersenyum, "Hal itu tidak ada hubungannya, sebab rasa bahagiaku saat ini adalah sesuatu yang aku putuskan dari awal. Apakah aku akan menyukai kamarku atau tidak, sama sekali tidak tergantung dari bagaimana perabotannya diatur, tetapi tergantung bagaimana aku mengatur pikiranku. Saat ini aku menyukai kamarku. Itu adalah keputusan yang kubuat ketika aku bangun dari tempat tidurku pagi ini. Aku punya pilihan, apakah aku akan menghabiskan waktu di tempat tidur dan meratapi kekuranganku karena ada bagian tubuhku yang tidak dapat berfungsi lagi, atau aku turun dari tempat tidur dan bersyukur kepada Tuhan, berterima kasih atas bagian-bagian tubuhku yang masih berfungsi. Saudara-saudaraku, kisah kakek 92 tahun yang sudah kita dengar tadi mengingatkan kepada kita bahwa setiap pribadi kita memiliki pilihan untuk menjalani hari-hari dalam hidup kita. Kita bisa memilih untuk hidup bahagia dan bersyukur. Kita juga bisa memilih hidup dengan kebencian, amarah, khawatir, bersungut-sungut, dan tidak bersemangat dalam hari-hari yang kita lewati. Sebab memang kita memiliki kehendak bebas untuk memilih. Perihal kebahagiaan, sering orang mengatakan bahwa kebahagiaan harus diraih, harus direbut, seakan-akan kebahagiaan adalah sesuatu yang jauh di luar diri kita, dan kebahagiaan itu adalah milik orang lain yang harus kita rebut. Sesungguhnya firman Tuhan berkata bahwa damai sejahtera dan kebahagiaan akan terus berlimpah apabila kita memperhatikan perintah-perintah Tuhan. Bila saat ini masih ada di antara kita anak-anak Tuhan
tidak mengalami damai sejahtera dan kebahagiaan itu serasa jauh dari kita, mari kita koreksi diri kita masing-masing. Apakah di dalam hati dan pikiran kita masih penuh dengan kebencian, amarah, kekhawatiran, ketidakpuasan, kekecewaan, dan sebagainya? Itu bukanlah perintah yang Tuhan suruh kita lakukan. Apa yang Tuhan perintahkan adalah seperti yang tertulis dalam surat Filipi pasal 4 ayat 8. Demikian bunyinya. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Itu yang Tuhan perintahkan kepada kita. Keputusan yang kita buat pasti adalah hasil dari cara kita berpikir. Keputusan yang kita buat adalah hasil dari bagaimana kita mengelola pikiran kita. Sebab itu saudara-saudara, marilah kita jaga pikiran kita. Roh Kudus yang Tuhan karuniakan kepada kita orang-orang percaya selalu akan menolong kita dalam setiap masalah yang kita hadapi. Dalam setiap situasi dan kondisi kita, Roh Kudus siap untuk menolong kita. Karena Roh Kudus menyertai kita senantiasa. Pikiran yang berkenan di hadapan Tuhan akan menghasilkan keputusan yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Karena itu marilah, selagi kita masih hidup di dunia ini, jangan membiarkan waktu yang ada terus dipenuhi dengan segala yang membuat hilangnya damai sejahtera, segala pikiran yang membuat tidak adanya kebahagiaan dalam hidup kita. Yeremia pasal 7 ayat 23, demikian bunyinya. Dengarkanlah suaraku, maka aku akan menjadi Allahmu dan kamu akan menjadi umatku. Dan ikutilah seluruh jalan yang kuperintahkan kepadamu supaya kamu berbahagia. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur untuk hari yang telah Tuhan jadikan dan untuk waktu yang telah Tuhan berikan kepada kami sehingga kami dapat menerima firman-Mu. Bapa, kami mohon Roh Kudus memampukan kami untuk hidup sesuai dengan perintah Tuhan, karena kami ingin menikmati kehidupan yang penuh dengan damai sejahtera dan kebahagiaan di dalam Yesus Kristus. Terima kasih Bapa di surga. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Haleluya. Berbahagialah semua orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintah-Nya. Selamat beribadah saudara-saudara. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.